Salam kerahiman. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk sama-sama baca dari 1565. Pertolongan untuk yang sekarat. Ketika aku masuk ke kapel sejenak, Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, tolonglah aku menyelamatkan seorang berdosa yang menghadapi ajal. Daraslah bagi dia koronka yang telah kuajarkan kepadamu." Berulang kali Yesus minta kepada Suster Faustina untuk mendaras koronka buat mereka yang sedang menjelang ajal, yang sedang sekarat. Dan di 1565 juga Suster Faustina cerita dia masuk ke kapel sejenak, tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Yesus katakan, "Putriku." Sapaan ini juga berlaku untuk kita semua, para devosan kerahiman ilahi. Tolonglah aku. Yesus, Tuhan, minta tolong kepada Suster Faustina. Karena Yesus minta dicatat, otomatis dia juga minta tolong pada kita semua para devosan kerahiman ilahi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa orang berdosa yang sedang sekarat, yang menghadapi ajal. Selama 40 hari kita terus-menerus membahas dari buku diary Suster Faustina tentang sekarat, tentang dying. Berdoa untuk yang sekarat, persiapan kita juga kalau kita nanti suatu hari nanti akan sampai ke titik itu. Dan hari ini terakhir Yesus masih katakan, "Tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa orang berdosa yang sekarat." Dan Yesus juga memberikan solusinya, bukan hanya tolong tapi terus kita bingung. Yesus memberikan caranya menolong dia, yaitu dengan cara berdoa koronka untuk si jiwa yang menghadapi ajal ini. Dengan koronka yang kuajarkan kepadamu. Mungkin Yesus tahu ya bahwa setelah sekian puluh tahun nanti para devosan berdoa koronka dengan banyak variasi kreatif. Sehingga pada hari ini kita diingatkan kembali koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Itu ada jelas di 474 dan 476. Bapak Ibu udah nggak perlu lihat yang lain lagi. Kalau ketemu flyer, leaflet, banyak catatan ya yang menjelaskan atau yang mengajak berdoa koronka dengan berbagai variasi, udah jelas itu bukan seperti yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan Bapak Ibu baca dari terjadinya koronka 474 sampai 476. Dengan jelas, detail, Yesus memberikan instruksi, memberikan arahan kepada Suster Faustina, berdoa koronka seperti yang kuajarkan kepadamu. Ketika aku mulai mendaras koronka, Faustina cerita ya, aku melihat orang yang menghadapi ajal itu di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Kita memang nggak pernah tahu karena memang mungkin kita nggak pernah mengalami masa sekarat tersebut. Belum pernah beneran dying ya. Jadi belum tahu persis apa yang dialami oleh orang yang sedang sekarat. Tapi di sini Suster Faustina kasih tahu bahwa aku melihat orang yang menghadapi ajal itu, orang yang berdosa itu ada di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Bapak Ibu bisa tahu juga keadaan misalnya di purgatorium ya, itu di nomor 20. Tapi ini kita belum sampai ke purgatorium. Masih dalam keadaan sekarat. Dia mengalami pergulatan. Malaikat pelindungnya sedang membela dia. Tetapi sungguh ia tidak berdaya menghadapi besarnya kepapaan jiwa itu. Kita semua punya malaikat pelindung.
Dan di sini dikatakan malaikat pelindung itu membela si jiwa yang sedang sekarat ini. Tapi apa daya, karena orang berdosa yang sedang sekarat ini punya kepapaan yang luar biasa besar. Mungkin dalam hidupnya banyak hal berdosa yang dia lakukan, sehingga di sini dikatakan malaikat tidak berdaya menghadapi besarnya kepapaan jiwa itu. Suatu himpunan besar roh-roh jahat sedang menantikan jiwa itu. Suster Faustina lebih jelas lagi memberitahukan kepada kita semua bahwa ada roh-roh jahat, himpunan besar. Jadi bukan satu, bukan dua ya, himpunan besar. Jumlahnya pasti banyak, namanya himpunan besar. Sedang menantikan jiwa itu. Begitu jiwa itu lepas dari badannya, maka si roh-roh jahat ini pasti akan merebut jiwa tersebut. Nah, di dalam pergulatan itulah Suster Faustina melihat si yang sekarat ini dalam siksaan dan pergulatan yang sangat mengerikan. Tetapi ketika aku mendaras Koronka, aku melihat Yesus persis seperti yang dilukis dalam gambar kerahiman ilahi. Yesus juga berjanji ya berkali-kali, kalau engkau mendaras Koronka di samping orang yang sedang menghadapi ajal, aku, kata Tuhan, akan datang. Dan di sini jelas Suster Faustina ceritakan, ketika aku mendaras Koronka, aku melihat Yesus persis seperti yang ada dalam lukisan gambar kerahiman ilahi ini. Suster Faustina jelas datang. Karena Yesus nggak pernah ingkar janji, dia selalu setia. Kalau engkau mendaraskan Koronka, maka aku akan datang. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Berkas-berkas sinar yang memancar dari hati Yesus menyelubungi orang sakit itu. Dengan kita berdoa Koronka, kita mengundang, menghadirkan Yesus. Dan di sini Suster Faustina katakan, sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hati Yesus, sinar merah dan sinar pucat, menyelubungi orang sakit tersebut, dilindungi, dipeluk, ditutup. Seperti tadi kita tahu sebelumnya kan ada himpunan besar roh-roh jahat sedang menantikan jiwa tersebut. Dan kuasa kegelapan pun berlarian dalam kepanikan. Ini suatu sharing dari Suster Faustina yang luar biasa. Luar biasa menceritakan peristiwa itu dengan sangat detail, di mana Yesus datang, sinar-sinar kerahiman menyelubungi orang yang sedang sekarat tersebut, dan kuasa kegelapan berlarian kepanikan. Ini menjadi satu bukti lagi buat kita semua bahwa mari kita sering-sering rajin-rajin berdoa buat yang sekarat. Doa Koronka, Yesus hadir, Yesus menyelubungi jiwa yang sedang sekarat tersebut dengan sinar-sinar kerahimannya dan kuasa kegelapan. Bapak Ibu memang nggak bisa lihat, kita nggak bisa lihat ya. Tapi Suster Faustina di sini cerita ada kuasa kegelapan berlarian dalam kepanikan. Orang sakit itu menghembuskan napas terakhir dengan damai. Di awal cerita, Yesus datang pada Suster Faustina minta tolong untuk berdoa Koronka buat yang sekarat. Dan pada waktu Suster Faustina berdoa Koronka, maka kuasa-kuasa kegelapan itu berlarian, panik berlarian. Dan Yesus datang persis seperti gambar kerahiman ilahi ini. Ketika aku sadarkan diri, aku tahu betapa pentingnya Koronka bagi orang yang menghadapi ajal. Betapa pentingnya Koronka buat yang menghadapi ajal. Ada yang tanya sama saya ya, Bu, kalau menghadapi ajal itu lebih baik kita berdoa Koronka atau berdoa Rosario? Ini kan sebetulnya sesuatu yang nggak ada aturannya, bebas-bebas saja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu dengan berdoa Koronka kita menghadirkan Yesus, dan Yesus datang bukan sebagai hakim tapi sebagai penyelamat yang Maha Rahim. Dan Yesus juga katakan, aku akan membela si yang sakit itu sebagai kemuliaanku sendiri.
dan dosanya sebesar apapun, asal dia mendarah 1 koronka aja, aku akan memberikan indulgensi yang sama. Itu semua janji-janji Tuhan. Jadi harusnya jangan tanya ke saya. Evaluasi sendiri, pikirkan sendiri apa sih yang paling dibutuhkan oleh si sakit tersebut. Bukan maunya saya, ya. Saya mau doa ini, saya mau doa itu. Tapi selama ini kita sudah belajar tahu dari buku diary bahwa Suster Faustina tadi katakan, aku tahu betapa pentingnya koronka bagi orang yang menghadapi ajal. Koronka meredakan murka Allah. Kita semua sudah di akhir hari masa Prapaskah. Saya ingin sedikit menambahkan tips aja tentang pelayanan Yesus. Kalau kita tahu seluruh pelayanan Yesus itu pelayanan dari atas. Pelayanan yang lahir dari hubungan dengan Bapa di surga. Jadi bukan inisiatif sendiri, bukan kemauan sendiri, bukan keputusan sendiri, tapi pelayanan yang dari atas. Karena kalau berbicara dari atas, tidak akan pernah bersifat otoriter. Kalau berbicara dari atas, kita tidak akan pernah bersifat merekayasa. Kalau berbicara dari atas, kita tidak pernah akan bersifat menekan. Evaluasi dalam diri kita masing-masing. Kita sering sebut melayani, tapi inginnya yang saya putuskan, yang saya usulkan, yang saya pikirkan, yang saya rencanakan itu yang terjadi. Kalau yang saya usulkan, yang saya rencanakan tidak diterima, saya berhenti, tidak mau lakukan pelayanan. Misalnya ya. Atau juga membuat satu rekayasa. Itu evaluasi ke diri masing-masing ya. Tapi di sini dipertegas, pelayanan Yesus, pelayanan dari atas yang tidak otoriter, tidak rekayasa, tidak menekan, dan juga sifat-sifat duniawi lainnya tidak dilakukan. Karena pelayanan dari atas semuanya harus atas dasar kasih. Begitu pula dengan apa yang kita lakukan. Memang hari ini terakhir kita berdoa bersama-sama dalam masa Prapaskah untuk mereka yang sedang sekarat. Tapi bukan berarti besok udah nggak perlu. Kalau Bapak Ibu tergerak, punya kasih yang besar kepada mereka-mereka yang sedang sekarat, terus doakan mereka. Karena di tengah penderitaan manusia, dengan sifat kita yang berbela rasa dan penuh dengan pengampunan, maka Tuhan pasti akan senang. Itu semua baru bisa kita lakukan kalau kita mengandalkan Tuhan. Yesus, Engkau andalanku. Selamat memasuki Pekan Suci, selamat Paskah, dan silahkan Bapak Ibu ikut novena kerahiman ilahi, karena kita semua akan merayakan pesta kerahiman ilahi bersama-sama 1 minggu setelah Paskah. Untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Yesus sendiri, dan kita akan memperoleh hadiah berupa indulgensi penuh. Bukan untuk kita sendiri, tapi kita bisa juga minta untuk orang-orang lain yang sudah meninggal, supaya mereka juga memperoleh kerahimannya Tuhan. Sekali lagi terima kasih, kita sudah 40 hari bersama-sama setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam kerahiman.